Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirati lit-ta'i'in وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama sekali, para guru kita yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir bersama kita jamaah subuh pagi ini, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, tengah-tengah suasana sejuk, ditambah lagi hujan, dan masih ada suasana gelap sedikit menjelang terang. Kita diberi kekuatan oleh Allah hadir di masjid kita Al-Mu'minin. Sudah beberapa periode giliran saya berada di tengah kita agak absen saya. Allah mengizinkan pagi ini, walaupun agak jarak jauh, semangat kuat, ditambah di jalan diuji juga oleh Allah. Jalan yang biasa saya tempuh ke sini orang berada pulau, ya, agak bingung pula jalan yang mau ditempuh. Masuk ke dalam bertambah muskil, tambah rumit. Tak tentu masuk ada tentu keluar. Kalau ditentukan luarnya lumayan. Keluarnya ragu, masuk lebih ragu. Tapi Tuhan berkehendak, lagi ujung-ujung salat tadi saya masuk. Izinkan Allah juga. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allah berkehendak sampai juga. Saya tengok tadi nak saya. Buat berana pulang sejamaah awak, kironya 10 kali anak. Saya banyak kilo. Buat berana dia buat dari dia juga. Jadi kalau di atas tadi, di atas bukit tempat saya tinggal, tidak hujan. Ya. Ibu di bandar gue lewat hujan. Itu tadi. Tambah kasih itu tak boleh. Alhamdulillah, Allah izinkan pagi ini kita jumpa dan perlu kita jumpa. Kalau tidak senang dia tahun ini berpisah dengan kita. Karena beberapa hari lagi kita masuk tahun baru. Hanya tidak pas awal di tahun yang sedang kita nikmati.
beberapa tahun, beberapa hari lagi, ya, tahun 2026. Setelah mencikuk-cikuk awal, maka di penghujung subuh pagi ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita nikmat hidup dalam suasana as-sihah wal afiyah, insyaAllah. Sehat afiat itu sumber utamanya dari dalam, dari hati. Kalau hati kita mutaraddid, ragu-ragu, yang mantap sehatnya tadi kurang mantap sehatnya jadinya. Kalau ragu-ragu, kita pun ke masjid ini ragu-ragu, dingin, hujan, kalam, ragu-ragu, tidak sampai kamu saja. Tapi dengan kuat semangat, alhamdulillah, Allah yang tahu dengan hati kita, Allah yang tahu dengan niat kita, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang bukakan hidayah kepada kita. Kalau hidayah tidak terbuka bagi kita, bagaimanapun tidak terasa asinnya garam, tak terasa manisnya gula. Kalau hidayah tidak masuk ke hati kita, inilah rahmat Allah, taufik Allah. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Cocok antara keinginan Allah dengan keinginan yang kita inginkan dapat. Kita ingin, Allah tidak ingin begitu, tidak jadi juga. Namun keinginan Allah juga yang berlaku. Inilah yang taufik. Apa yang kita inginkan, lain diinginkan pula oleh Allah. Menjadilahnya. Itulah yang taufik. Taufik. Cocok antara yang kita inginkan dengan yang Allah inginkan menjadi ya. Jadi kalau nak cocok dengan yang satu, walaupun kita ingin, tidak jadi ingin itu sampai kepada kita. Itu namanya ikhtilaf, dia berbeda, dia tidak bisa masuk. Hadirin yang berbahagia, kita awali sejenak ayat Allah saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Surah Al-Hadid di ayat 24. Mudah-mudahan kita ada yang hafal ayat tersebut. Apapun bentuk-bentuk ujian Allah kepada kita, bencana, musibah yang menimpa di bumi ini, yang terjadi di atas bumi ini, dan apapun ujian, bencana, musibah yang menimpa anfusikum, dirimu masing-masing, sesuai dengan kondisi yang kita rasakan. Sesuatu yang tidak kita senangi itu musibah, dan sesuatu yang kita senang dengan itu nikmat. Di bumi
dan dirimu sendiri apapun yang terjadi, illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Semuanya telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan itu semua. Sebelum diciptakan itu semua, Allah sudah tetapkan. Kita tinggal menepati, menuruti, dan merasakan dengan melaksanakan. Inilah tauhid kita. Inilah iman kita. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Yasir, mudah bagi Allah. Apa gunanya Allah membayangkan itu kepada kita? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu jangan terlalu bersedih hati apa yang sudah hilang dari sisimu. Betul. Dan jangan pula kamu terlalu bergembira sampai lupa diri, lupa daratan, oleh karena nikmat-nikmat yang mencurah sama kamu. Jangan sampai begitu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu kan tak senang kepada orang yang sombong dan yang membangga-banggakan diri. Makanya rupanya sombong dan membangga-banggakan diri ini sumber juga malapetaka bagi kita. Jangan sombong kita. Jangan membangga-banggakan diri begitu pula bangga pula. Sombong pula baru begitu. Itu amanah Allah itu. Sekejap bisa hilang. Jangan sombong. Kalau kamu melanggar kaidah itu, ujian Allah, musibah Allah bertubi-tubi sama-sama. Ini antara lain paham dari ayat ini. Al-Hadid ayat 24. Al-ayat ar-rabi'ah wal 'ishrun. Ya, ayat 24. Di ayat ini hadirin yang terhormat, ada kata-kata fil ardi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ada kata-kata anfusikum, ada kata-kata ardi. Makanya muncul ayat berikutnya di surah lain, ada relevansinya dengan itu. Di ayat lain berbunyi di ayat wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Itu lagi. Afala tubsirun. Ada fil ardi di situ, ada anfusikum di situ. Datang di surah lain, surah apa itu? Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Ada kata fil ardi lagi, ada fi anfusikum lagi. Apa maksudnya? Bahwa di bumi ini yang kita injak setiap hari, rumah kita berdiri di atas bumi, kita mengerjakan ini dan itu di atas bumi, masjid mukminin kita di atas bumi. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin dengan kebenaran Allah. Dan di dirimu masing-masing juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah itu bosirun? Kamu tidak nengok itu, tidak sampai memikirkan poin itu kamu. Apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari itu? Di dirimu sendiri dan di bumi yang tempat kamu berinjak setiap hari. Ya Allah, ini namanya munasabatul ayat, relevansi ayat. Di ardi, di anfusikum. Ya Allah. Maka bumi ini ada daratannya, ada lautannya. Malah lebih luas lagi lautannya ketimbang daratannya, akan lebih dekat kita. Muncul ayat lain. Karena di daratan, di lautan yang maksud Allah yang paling istimewa di bumi ini manusia, banyak ulahnya di daratan di lautan ini. Muncul ayat lain. Ya, Ar-Rum ayat 41 dia nanti. Tak hafal itu, tak hafal. Ar-Rum ayat 41 apa? Zaharal fasad
Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sudah muncul di darat yang begitu luas, ada bukit di sana, ada gunung di sana, daratan yang begitu luas, wal bahr, dan di lautan samudra yang begitu dahsyat dan luas. Apa yang muncul? Al-fasad, al-fasad, segala kerusakan-kerusakan, kebinasaan-kebinasaan yang menghancurkan kita muncul dari situ, di darat dan di laut itu. Kenapa muncul? Aydin nas, oleh karena ulah tangan manusia. Pandai-pandailah kita berbuat. Ini milik Allah. Tahu dirilah kita, bukan milik kita. Kalau kita tahu diri, kalau kita tahu batas diri kita selamat. Orang yang tak tahu diri, tak tahu batas diri, hancur hidupnya. Makanya kita harus tahu diri. Siapa kita? Pantaskah kita ngomong ini? Kalau orang yang tahu diri, dia berhati-hati ngomong. Sesuatu yang tak pantas dia ngomong, ngomongkannya juga, itu orang tak tahu diri. Kita ini sebagai ketua umum, ada bendahara. Jangan hal-hal bendahara untuk kacak lagi ketua. Inilah punya bidang masing-masing. Oleh karena itu selamat kita kalau kita tahu batas diri. Orang yang tak tahu batas diri, kacau balau. Orang yang tak tahu diri menikmati bumi ini, bumi muak sama kita, marah sama kita. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka karena ulah mereka yang tak tahu diri dan tak tahu batas diri. Allah Rabbi. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kembalilah ke jalan yang elok kalian. Tersesat dari jalan. Yarji'un. Iya. Oleh kerana di darat dan di laut ini ada makhluk Allah yang paling istimewa, khalqun azim wal insan. Insan itu nafs, ada diri. Ada makhluk Allah manusia yang mengisi, yang mewarnai daratan-daratan itu, lautan-lautan itu, yang berfungsi di sana. Siapa? Makhluk Allah yang paling terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Ini kaji tafsir kita dulu, ini pembukaan ini. Makhluk Allah yang paling agung di bumi ini ialah manusia. Dan manusia yang paling banyak ulahnya di daratan, di lautan ini. Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak ayat-ayat Allah yang mempopulerkan, memprioritaskan, yang membuat kita terhormat oleh Allah, manusia. Oleh karena itu manusia ini dia akan merasakan keberkahan hidupnya, nikmat melimpah dari langit, mencurah dari bumi. Tapi si manusia tadi banyak yang tak tahu diri. Dia kufur. Di situ siksa Allah juga datang. Maka Allah memperingatkan ayat berikutnya, walau anna ahlal qura amanu, apa ujungnya? Wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah. Beginilah hubungan ayat-ayat itu. Seandainya penduduk negeri ini benar-benar mengamalkan ajaran iman, benar-benar mengamalkan ajaran takwa, Allah bukakan pintu-pintu berkah mencurah dari langit, memancar dari bumi. Tapi sayang kebanyakan manusia banyak yang membohongi ayat-ayat Allah. Akhirnya juga kami siksa mereka akibat pekerjaan mereka. Allah ya Rabb.
Rabbi. Inilah kita manusia. Banyak yang kufur nikmat, kita sudah hafal ayatnya. La in syakartum, apa sebelum ayatnya? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada kita, kamu pandai mensyukuri nikmat-nikmatku, akan aku tambah. Walaupun jumlahnya mungkin tak aku tambah, tapi rasa menikmatinya aku tambah, kualitasnya aku tambah. Allah. Tapi kalau kamu pergunakan nikmat kepada yang tidak aku redai, awas, sisaan gua amat pedihnya. Kita sudah hafal ayat ini semua. Saya menengokkan sedikit hubungan ayat-ayat. Ini namanya kalau tidak tahu rahasia tafsir, asrarul tafsir, tidak nyambung dia. Ya, gitu. Oleh karena manusia yang berperan tadi banyak pengaruhnya di bumi ini, manusia banyak berbuat, jangan rajin saja berbuat, tapi tolong dievaluasi hasil perbuatanmu, kata Allah. Supaya masa depan yang elok diteruskan, yang tidak elok sampai dicarikan solusinya. Jangan berlama-lama di kondisi tidak elok. Maka muncul ayat berikutnya apa? Al-Hasyr ayat 18 itu. Al-Hasyr ayat 18 itu. Apa bunyi ayatnya? Kita hafal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Inilah iman kita. Ya, kita berbuat, jangan rajin saja berbuat. Tolong dong dievaluasi. Ini manajemen kita, kerja kita. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu benar-benar kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing merenungkan, memikirkan, membuat suatu neraca. Ya, sampai titik ini apa amal kamu yang paling berkesan bekal kamu untuk hari esok. Tolong dipikirkan itu supaya manis kita beramal. Umurlah 75 tahun kok, 65 tahun kok, kabar tahun kita rajin sholat subuh kok. Lain terasa nikmat subuhnya kok. Tolong diadakan itu evaluasi. Allah ya Rabbi. Nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Allah Maha memberitahu apa saja yang kamu kerjakan, di mana kamu kerjakan, dengan siapa kamu kerjakan, berapa kali kamu kerjakan, seperti apa kamu melakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Inilah relevansi ayat-ayat. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, itu namanya sab'u ayat. Ada 7 ayat munasabah. Dan di hari ini renungan akhir tahun perlu kita bermuhasabah. Dan ayat muhasabah itu tampak di awal di Al-Hasyr ayat 18 tadi. Hendaklah masing-masingmu memikirkan. Sudah berapa tahun kita yang rajin sholat subuh? Umur mungkin sudah 60 tahun. Sudah 40 tahun kita rajin sholat subuh. Dan lain-lain amal saleh yang lain. Adakan muhasabah. Makanya mengadakan evaluasi ini diapit oleh 2 kata ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Tolong kita yang cinta ayat Quran, dalam satu ayat yang 2 kali perintah bertakwa itu hanya 2 ayat dalam Quran. Pasti ya, hanya 2 ayat dalam Quran yang dalam satu ayat itu 2 kali perintah bertakwa. Kita yang ngaji tafsir ya, 2 kali. Satu di ayat yang baru saja kita baca, Al-Hasyr ayat 16. Mudah-mudahan kita hafal. 2 nya dah banyak kan? Kalau dibuang ke ilmu anak itu persiang juga manfaatnya. 2 ayat lah. Satu ayat 2 kali perintah takwa. Apa maksudnya? Antara takwa ini ada di tangan menyuapi itu penting kita ketahui, kita amalkan. Apa? Tolong dong adakan evaluasi diri. Sebagai suami yang baik, apa kuncinya sebagai suami yang baik? Sebagai istri yang salihah bagus, apa kuncinya? Yang elok dipertahankan itu, yang tidak elok disingkirkan, yang kau bilang lagi di masa depan, yang tidak elok itu perlu muhasabah. Makanya pentingnya muhasabah ini, nyuapi dia kata takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, baru statementnya muncul, ditutup pula dengan takwa. Apa poinnya? Adakan evaluasi. Dimanapun kita posisi bekerja, evaluasi perlu. Ya, ayat yang kedua dalam Quran ini singgah ke tadi lain sedikit. Ayat yang kedua yang 2 kali juga, takwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Tuhanmu. Apa itu? Di dalam surah apa? Dalam surah apa? Mantap saja. Dalam surah Quran itu aja lah, itu dalam surah Quran. Dalam surah Al-Quran, dalam surah Quran itu surah An-Nisa ayat 1. Bagi kita yang hafal ya, itu dalam satu ayat 2 kali perintah takwa itu. Jadi di tengahnya itu penting kita ketahui untuk amalkan. Ayatnya bagi yang hafal itu bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. Muncul lagi wattaqu Allah. Di awalnya dimulai dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Tapi di akhirnya wattaqullah. Kenapa begitu? Karena manusia ini ada yang muslim, ada yang non-muslim. Muslim, non-muslim supaya lebih universal, nah Allah disebut Rabbakum. Makanya ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Karena kita objek bicara kita manusia. Manusia kau kan ada kafir, nazari, Yahudi, Buddha, Buddha, macam-macam. Makanya Tuhan kamu Rabb. Tapi kalau sudah agak jinak hatinya dengan tauhid kepada Allah, makanya Allah istilahnya wattaqullah. Itu dia. Jadi intinya apa? 2 kali perintah bertakwa. Berapa? 2 kali. Isinya apa? Di tengahnya apa? Kamu hendak sadari asal kejadian kamu manusia yang begini sekarang sudah menjadi ganteng-ganteng, cantik-cantik, mantap-mantap. Dari asal kejadian yang begitu tadi, pantaskah kamu sombong? Sekarang sudah banyak kamu pandai bergaul, dan sampai tak pandai bergaul, adakan silaturahmi di antara kamu. Jangan sampai kita ini egois, nafsi, mementingkan diri sendiri, kita rakus, kita ini begini. Jangan, tapi binalah keluarga yang baik, silaturahmi yang baik. Makanya masalah berkeluarga yang baik, bersilaturahmi yang harmonis itu sangat penting dalam hidup. Kalau tidak dunia adalah pangkau sambit jadinya.
Makanya perintah kaji dan ruku itu diawali dengan perintah takwa, ditutup dengan perintah takwa. Ini wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kamu jaga. Ya Allah, inilah kajian tafsir. Satu ayat dalam Quran, dua kali perintah takwa itu, dua ayat dalam Quran. Pertama, masalah evaluasi diri penting. Yang kedua, bina keluarga yang baik. Beruntung kita berhasil, kita keluarga sangat menentukan. Celaka kita tidak berhasil, perjuangan kita banyak keluarga yang mempengaruhi. Maka pandai-pandailah kita membina keluarga. Keluarga kecil, suami, istri, anak. Keluarga besar kita berkorong kampung, bermasyarakat, berkomplek. Ini keluarga. Bina ini. Kalau ini tidak terbina dengan baik, bagaimana yang lebih besar kita bina akan mantap, yang kecil saja tidak mantap. Begini pentingnya keluarga. Makanya dalam ayat Quran, masalah yang dua poin ini diawali dengan perintah takwa, ditutup dengan perintah takwa. Nah, ini kajian tafsir. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita berpisah dengan tahun 2025 akan menyongsong 2026. Renungan akhir tahun. Renungan akhir tahun memantapkan celah kita masa depan. Muhasabah. Maka muhasabah ini, ayat-ayat yang saya baca tadi, ini pedoman dasar untuk bermuhasabah yang sempurna. Bermuhasabah yang sempurna. Karena kita mengevaluasi diri ini, bahannya, materinya, ada yang menggembirakan, ada yang mengecewakan. Itu namanya basyiran wa nadhiran. Kalau kita mengevaluasi diri, kita buka cerita panjang Allah kita lalui, ada dan menggetarkan hati gembirawan ini, ada yang mengecewakan kalau kita buka. Tidak dari buka itu tidak punya bahan kita untuk mengevaluasi. Nan nendok, yuk kita taruhkan, kita tingkatkan, nan buruk dan berlama-lama waktu. Inilah gunanya evaluasi. Makanya evaluasi itu ada 4 kata di dalamnya itu. Ya, ini uraian oleh seorang ulama besar, Umar bin Abdul Aziz namanya. Ya, ada basyiran. Kalau kita bermuhasabah evaluasi diri, ada basyiran, ada naziran, ya. Kemudian ada nanti musibatan, dan ada nanti namanya zunuban. Ya, zunuban ini juga dihiasi dengan hirsan. Apa maksudnya itu? Kalau kita mengevaluasi diri, ada berita gembira di dalam. Yang kedua, ada berita menakutkan di dalam. Nazirah. Akibat daripada itu, kita mengevaluasi diri ini, ada nanti efeknya itu musibatan. Ada kita yang diuji oleh Allah dalam bentuk bencana dan musibah. Ya, kalau kita mengevaluasi diri, munculnya musibah, bencana dan segala itu tidak bisa terlepas daripada kata nomor 4. Apa kata nomor 4? Zunuban, dosa, dosa. Karena dosa ini yang mengundang banyaknya turun musibah. Makanya bahan evaluasi materinya 4 kata ini tolong disimpan, itu ilmu bagi kita. Basyiran, naziran, musibatan, zunuban, dosa. Dosa. Fa ahlaknahum bi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami hancurkan mereka akibat dosa mereka. Dan kami ganti dengan golongan lain melanjutkan estafet itu. Allah ini. Inilah bahan evaluasi. Oleh karena itu, ada bahan gembira bagi kita mengevaluasi. Syukur kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi Indonesia. Tidak di Bosnia sana, tidak di Afghanistan sana, tapi di Indonesia. Indonesia ini, kita tengok sejarah, kita tengok ngomong-ngomongnya orang-orang pintar di dunia. Indonesia ini antara lain kata Sekjen Rabithah Alam Al-Islami,
Sekjen Rabitah Al-Alam Islami. Siapa namanya? Kalau periode sekarang ini sudah berubah lagi semenjak 7 tahun terakhir. Tapi sebelum itu namanya Syekh Safwan Al-Amini. Ini Sekjen Rabitah Alam Islami, Persatuan Umat Islam Tingkat Internasional. Persatuan Umat Islam Tingkat Internasional. Sekretaris Jenderalnya bernama Syekh Safwan Al-Amini. Apa kata beliau untuk kita Indonesia? Ketik beliau, lil Indonesia khamsatu a'yad. Ya, lil Indonesia khamsu mazaya. Ada 5 keistimewaan ini dahulu. Ada 5 keistimewaan. Indonesia 5 keistimewaan. Awal Indonesia tu, apa pikiran beliau tu? Kita petik sedikit. Kita ingat, apa beliau maksudkan awal Indonesia punya 5 keistimewaan. Pertama, Indonesia yang sudah sering juga ceritanya kita dengar, umat Islam terbesar dalam satu negara adalah Indonesia. Umat Islam yang jumlahnya paling banyak di dunia itu dalam satu negara, dia jatuh pilihan ke mana? Sekarang sudah 274 juta Muslim di Indonesia penduduknya. Hampir 300 juta penduduk sekarang. 274 juta Muslim. Ini kan suatu kebanggaan, basyirah berita gembira untuk Indonesia. Tapi di balik itu kalau kita muhasabah, kita Muslim di Indonesia, termasuk yang 274 juta tadi. Tolong kita evaluasi ini. Sudahkah saya benar-benar sebagai Muslim yang baik? Itu satu. Ya, sudahkah saya benar-benar sebagai seorang Muslim yang baik? Baik sebagai suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang dosen, seorang tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sudahkah saya mencerminkan seorang Muslim yang baik? Itu bahan evaluasi kita. Jangan bangga hanya sekedar besar jumlahnya. Antum rusak kausa Israel, kata Nabi itu. Jumlah kamu banyak, tapi kualitasmu menyedihkan, kata Nabi. 15 abad yang silam Nabi sudah membayangkan. Seperti air bui yang terapung-apung di atas air bah. Umumnya badak. Tapi setelah dipegang, tidak ada daya tahan. Inilah modelnya kualitas umat Islam di Indonesia. Jumlahnya besar, tapi bagaimana kualitasnya? Itu 15 abad yang silam, umatnya oleh Nabi sudah dibayangkan. Ini evaluasi kita itu. Ya, satu, umat Islam terbesar dalam satu negara. Kedua, syiarul Islam wal Qur'ani a'zam fil alam. Syiarnya Islam, semaraknya Al-Quran, termasuk bagus Indonesia. Allah ya Rabbi. Quran. Walaupun kita bukan lidah orang Arab, tapi kalau sudah membaca Quran, lidah Indonesia pasti juga dapat Quran. Nomor-nomor terhormat juga dapat untuk MTQ Internasional Indonesia. Diadakan MTQ di Indonesia Nasional. Tidak tanggung-tanggung syiarnya kalau dibandingkan dengan Turki, dengan Iran, Afghanistan, dengan Mesir, dengan Saudi Arabia sendiri. Ramai Indonesia. Itu syiar Quran. Dipuji oleh negara luar. Ya, dipuji. Kalau kita orang Indonesia pergi haji, jamaah hajinya sopan. Awak belajar mengasih haji sebelum berangkat. Awak tak tega ya. Begitu padat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau awak sedang solat, ulang solat, tidak tega hati kita melangkah kuduannya doang. Ini sedang solat. Negara-negara lain, umat lain, sedang melangkahi kudu awak sedang solat. Ada perasaannya dong. Tapi kalau Indonesia, dia sedang solat, nanti kebalanya kita langkahi. Orang negara lain lah maksudnya contoh. Ini namanya etikanya itu kurang. Tapi Indonesia sopan-sopan bagus-bagus. Dipuji oleh negara luar. Syiarul Islam wal Quran a'zam min dual alam. Indonesia. Ini pujian ini bahan evaluasi kita. Ya.
Tinggal lagi bagaimana kita benar-benar sebagai muslim yang baik, contoh oleh dunia Islam yang lain. Itu yang perlu kita rasakan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Indonesia udaranya sejuk, pemandangannya indah, kekayaan alamnya melimpah ruah. Indonesia. Ya Allah, kadang-kadang begitu banyak nikmat, kekayaan alam, tidak sempat awak merasakan. Orang lain banyak merasakan. Itu tinggal lagi prosesnya lagi. Tapi Indonesia, Allah, ini. Ya Allah. Yang ketiga, yang keempat, katanya Indonesia punya keistimewaan, kata Syekh Sofwan Al-Amini tadi, Indonesia dengan 5 hari rayanya Indonesia. 5 hari rayanya Indonesia. 5 hari rayanya di Indonesia. Begitulah kita berbeda untuk bersatu dan kita bersatu dalam perbedaan. Mana 5 hari raya di Indonesia? Hari Raya Idul Fitri Indonesia, Allah Syiar. Hari Raya Idul Adha Indonesia, Hari Raya Indonesia. Hari Raya Nyepi namanya Indonesia. Hari Raya Nyepi itu bagi umat-umat kita, tetangga kita Hindu. Hari Raya Nyepi Indonesia. Ya, Hari Raya Waisak. Ya Allah, Hari Raya Waisak bagi umat Buddha, Hindu, Allah. Ada Hari Raya Natal. Ini yang baru-baru. Hari Raya Natal bagi umat tetangga kita Kristiani, Islam. Indonesia bersatu dalam perbedaan, tapi kita berbeda demi kesatuan bersama. Indonesia ini dipuji oleh Syekh Sofwan Al-Amini, Sekjen Ramadan Indonesia. Kita lengkapkan lagi keistimewaan pertama yang berikutnya, Indonesia yang 4 tahun barunya antara Indonesia. Yang 4 tahun barunya adalah Indonesia. Tahun baru Hijriah yang kita kenal dengan tahun baru Islam Indonesia, Muharram dan seterusnya, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Tahun baru Hijriah. Tahun baru berikutnya kita kenal ada tahun baru Saka namanya. Tahun baru Saka ini bagi Jawa kuno, Hindu, Buddha merajalela juga tahun baru Saka. Jawa kuno banyak contoh-contoh syariat agama non-muslim di dalamnya. Jawa kuno, tahun baru Saka. Kita kenal lagi ada tahun baru Imlek Indonesia. Umat Cina, karena kita memang punya penduduk di orang Cina. Kau boleh buat Cina. Tapi hati-hati, Cina sekarang sudah merajalela Indonesia, Cina. Allah, pandailah kita mereka. Tahun baru berikutnya, tahun baru Masehi. Makanya ini antara lain keistimewaan kita Indonesia. Di sinilah letaknya kita perlu toleransi beragama. Kita perlu moderasi beragama. Kita perlu apa? Istiqamah beragama. Jangan linglung. Kalau berbicara mengenai toleransi, memaksakan pendapat kita, agama kita, dan tidak ikut orang lain tidak boleh. Tapi jangan ikut-ikutan syariat mereka. Kita sudah punya prinsip dalam bertoleransi, lakum dinukum waliyadin. Ya, kita sudah punya sikap di dalam bergaul beragama. Bagaimana kita menjadi ummatan wasata, wa ja'alnakum ummatan wasata, umat yang wasat. Dan ingat, di tengah-tengah suasana begitu kita harus istiqamah beragama, punya pendirian, jangan linglung, jangan ikut-ikutan pula kita, tidak berpendirian, itu namanya istiqamah. Ya, jadi pada kesempatan pagi ini kita mengkaji jalur tafsir dan kita berpisah dengan akhir tahun. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan tahun-tahun yang akan datang ini
lebih baik lagi di tahun yang sedang kita nikmati. Kita amalkan ayat Quran, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan kita berpecah belah, ya, nanti hilang kekuatan kita dan kita tabah menghadapi suasana. Baik suasana nikmat kita harus tabah, baik suasana bencana kita tabah. Allah ya Rabbi. Oleh karena itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini Al-Ankabut ayat 45 ini pedoman umumnya. Ada 5 ilmu di dalamnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kamu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Kalau kita kata membaca yang ditembaknya apa? Ilmu. Tolong kita tingkatkan kesedihan kita. Ilmu. Apalagi ilmu Al-Quran. Ya. Yang kedua, wa aqimis shalah. Benar-benar kita sholat. Ini apa artinya? Ilmu ibadah. Berilmu saja tinggi, tapi ibadahnya kurang. Nanti gesang ilmu kita. Ya. Makanya ilmu ibadah itu diwakili oleh istilahnya apa? Sholat. Ilmu Quran, ilmu ibadah, dan wala dzikrullahi akbar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini mencegah yang tinggi, yang munkar, yang buruk dan elok. Ini namanya akhlak. Makanya ilmu akhlak kita tolong kita perbaiki, kita pertahankan. Generasi muda kita, anak-anak kita, didik akhlaknya yang baik. Wala dzikrullahi akbar, yang keempat, tolong ilmu zikir kepada Allah kita punyai. Jangan zikir di masjid mukminin saja. Di jalan pun ingat Allah supaya kita selamat. Di pasar pun kita ingat kepada Allah supaya selamat. Ini zikir. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Artinya apa? Allah, kita merasakan Allah selalu menengok kita. Allah selalu menjaga kita. Inilah yang disebut dengan ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah. Ilmu kita merasa selalu diintai oleh Allah. Kalau ada kesempatan berbuat dosa, kita merasa diintai oleh Allah. Insya Allah tidak lagi berbuat dosa. Inilah 5 ilmu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 untuk keselamatan hari yang kita ceritakan panjang itu, kita selamat insya Allah. Ya, ingat Al-Ankabut ayat 45 isinya 5 ilmu yang harus kita miliki. Mungkin itulah kaji-kaji monoton ini, agak berat kaji, ya. Tidak ada ketawa-ketawa di mana kaji yang disampaikan, ya. Mudah-mudahan dapat dicerna 10 yang mau sampaikan agak sampai dan ini. Syukur waktu, ya. Syukur waktu. Mudah-mudahanlah berbekas untuk anda sendiri yang menyampaikan dan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita berbahagia memasuki, menyongsong, mengisi tahun 2026 yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah pentingnya kita bersyukur di akhir tahun itu. Ya, kita bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sudah terlambat 23 menit dari jadwal saya. Ya, sedikit kita selesai, ya.